again. It's a rich thing. Halo kawan-kawan sahabat angler, hari ini aku akan mereview reel kembali ya. Kali ini aku akan mereview reel salah satu dari brand yang terkenal. Mungkin kawan-kawan sahabat angler sudah tidak asing lagi dengan reel ini. Nah ini dia, ini adalah reel Daiwa Tatula SV TW 103XHL. Jadi untuk SV TW sendiri itu ada maknanya sendiri dalam Daiwa itu, istilah-istilahnya. Nah untuk reel ini sendiri, untuk spesifikasinya dia menggunakan rasio 8.1 banding 1 dan ball bearing 7 ball bearing yang digunakan. Untuk sistem pengirimannya di sini menggunakan sistem pengiriman magnet atau biasanya dikenal di Daiwa ya, menggunakan sistem pengiriman ABS atau air brake system. Jadi memanfaatkan gaya putaran dari spin spool yang ada di dalam sini dan bisa kita setting melalui ini di sini untuk menyetingnya. Terus seperti halnya di reel lain, di sini ada tensioner atau knob tension spool, di sini ada drag, dan untuk SV ini sendiri maksudnya ini adalah untuk spoolnya. Jadi di Daiwa Tatula ini sudah menggunakan SV spool atau shallow spool yang termasuk spool yang dangkal ya, termasuk spool dangkal, tidak terlalu dalam. Terus untuk TW ini adalah TWS atau T-wings. Ini adalah di bagian ini, di line gate-nya ini, di tempat line gate-nya keluar ini. Nah, ini salah satu dari teknologi yang digunakan di Daiwa. Ini fungsinya ketika kita akan melempar, sehingga posisi bagian sini ketika kita pencet bagian tumbarnya ya. Nah, dia akan turun dan posisinya untuk keluarnya PE atau line ini dia semakin luas. Ini memudahkan kita untuk melakukan long cast. Karena apa? Ketika kita pencet tumbarnya tersebut, kita pecutkan joran atau reel kita ini untuk melakukan lemparan, sehingga line yang keluar akan secara bebas keluar dari tempat yang cukup lebar ini. Nah, bagian sini. Terus apabila kita gulung dari ini ya, handle-nya ini, maka dia akan kembali di posisi seperti ini. Posisinya akan kecil kembali. Kenapa tidak di posisi lebar kembali? Kalau kita menggulung PE dengan posisi ini, maka PE-nya akan tertata dengan rapi. Nah, itu untuk memudahkan kita baik untuk melakukan lemparan atau long cast-nya dan kembali ke menggulung, posisi menggulung yang nyaman dan line tertata dengan rapi. Nah, itu sedikit dari teknologi yang digunakan dari Daiwa. Nah, untuk sistem brake-nya sendiri bisa kita lihat dengan cara seperti ini. Kita bisa memutarnya bagian sini ya. Ini ada putaran seperti ini. Ini karena tidak terlalu kencang, bisa kita putar dengan ibu jari dengan kuku ya. Nah, sampai posisi pirnya sedikit keluar seperti ini. Setelah itu baru kita tarik ke bawah. Nah, ini dia dalamnya dari Daiwa Tatula SV TW 103XHL. Nah, sistem brake-nya seperti ini. Ini langsung terhubung dengan spoolnya ya. Jadi untuk sistem brake-nya sendiri sebenarnya menggunakan sistem brake ABS atau air brake system, memanfaatkan gaya putar dari ini, spin spool ini. Tepat berada di sini ya. Nah, kita bisa setting dari luar seperti ini. Di sini ada keterangannya 0 sampai dengan 20 atau 1 sampai dengan 20 brake-nya. Minimal brake-nya di 0 atau 1 dan maksimal brake-nya ada di 20. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengembalikannya juga sama ya kawan-kawan ya.
Seperti ketika kita membuka tadi, kita arahkan seperti ini, langsung tarik ke atas dan kita kencangkan bagian sininya. Memang sedikit agak ribet untuk membukanya, tetapi memang kita tidak untuk menyeting di dalamnya seperti layaknya di Shimano. Kalau di Shimano dalamnya pasti ada sentrifugal, kalau di sini tidak ada. Yang bagian di spoolnya tadi itu, yang warna kuning itu tadi, spinnya itu sebagai ibaratkan sebagai pengganti sentrifugalnya. Tapi kita hanya menyetingnya cukup di sini dari minimal break 0 atau 1 ini sampai dengan 20 ini. Nah, akan aku coba untuk long case-nya seperti apa. Yang pertama, atau cara melemparkannya seperti apa, apakah nyaman dengan reel ini dengan rasio 8.1 dan ball bearing 7 ini. Harusnya reel ini cukup lumayan smooth. Kita setting terlebih dahulu. Oke, untuk breaknya di sini aku menggunakan di break 4 ya, di sini ya, keterangannya di 4 sini. Ini poinnya di sini dia. Ada tanda titik ini. Akan aku coba untuk lempar seberapa nyaman menggunakan reel Daiwa Tatula ini. Untuk melempar menggunakan soft rock ini ya. Wow. Sangat nyaman sekali kawan-kawan. Nah, untuk piranti yang aku gunakan, ini aku menggunakan joran yang aku gunakan biasanya ya, yaitu relik cacing merah 662 atau panjang sekitar 198 cm. Untuk PE yang digunakan ini adalah PE Jabrik HS, relik Jabrik HS PE 2 yang digunakan. Akan aku coba lagi untuk melemparkannya. Wow, sangat nyaman sekali kawan-kawan. Dan tidak mudah backlash. Mungkin untuk kawan-kawan pemula yang mau belajar bisa mungkin menggunakan reel ini. Reel ini untuk beratnya sendiri kalau nggak salah sekitar 195 gram ya kalau nggak salah ini untuk reel ini. Jadi cukup ringan reelnya. Terus dengan bahan yang bagus yang digunakan oleh Daiwa ini, jadi terlihat sangat elegan, kokoh. Coba lagi, akan aku lempar sekali lagi. Perhatikan, ini tanpa menggunakan bantuan ibu jari pun sudah aman, tidak terjadi backlash. Untuk long case-nya hanya menggunakan soft rock berat kisaran 5-6 gram ini. Sangat mengesankan, dan memang dari segi harga sendiri untuk reel ini juga tidak terbilang murah ya. Karena termasuk di reel Sultan mungkin di kisaran angka 2 juta lebih, hampir 2,5, mungkin 2,5 juta untuk Daiwa Tatula SVTW 103X HL ini. Karena ada merek lain yang sesama Daiwa, tapi ada yang SVTW 103S HL juga ada. Nah, ini yang XHL. Ini sangat mudah sekali untuk kawan-kawan yang masih belajar menggunakan bait casting. Mungkin ini sangat rekomendasi sekali kawan-kawan. Tetapi kita juga harus mengeluarkan uang yang cukup lumayan untuk menggunakan reel ini. Akan aku coba seberapa jauh untuk long case-nya. Akan aku gunakan umpan yang sedikit berat ya. Akan gunakan umpan sorket kali ini, karena untuk umpan itu cukup mudah untuk kita melakukan long case. Nah, akan aku coba kawan-kawan ya menggunakan umpan dari sorket ini. Ini beratnya sekitar 11 gram ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan kalau ingin belajar menggunakan bait casting lebih mudah, mungkin menggunakan umpan sedikit berat, khususnya umpan seperti ini. Nah, ini sangat membantu sekali kawan-kawan ketika untuk belajar melempar. Oke, tadi aku menggunakan breaknya di sini 4 ya. Coba akan aku turunkan menjadi breaknya 2. Ya, ini 2 break di sini ya. Akan aku coba seberapa jauh untuk long case-nya menggunakan reel Daiwa ini. Wow, lumayan jauh kawan-kawan. Sangat nyaman sekali.
coba lagi untuk lempar ya kawan-kawan ya. Karena ini menggunakan brake 2, tadi aku sedikit menggunakan ibu jari sebagai bantu untuk untuk brake-nya ya. Jadi sedikit berasa agak backlash tadi, itu gunanya ketika kita menggunakan ibu jari sebagai bantuan untuk brake-nya. Aduh, malah nyangkut lagi. Nah, untung kawan-kawan, nyangkut di kayu tadi ya, itu bisa lepas. Nah, untuk spoolnya sendiri karena dia menggunakan salo spool, jadi lebih mudah kita untuk melakukan long cast ya, atau kita lempar long castnya itu lebih mudah, lebih nyaman sekali menggunakan reel Daiwa Tatula SP-TW ini. Nah, untuk reelnya sendiri juga cukup ringan, dipadukan dengan joran ini sangat cocok sekali kawan-kawan, dan sangat mudah untuk digunakannya. Settingannya pun juga cukup gampang. Hanya kita mengatur di sini ada breaknya, di sini ada 0 sampai dengan 20 atau 1 sampai dengan 20 di sini. Nah, ini tadi di break 2 digunakan, dan tensionernya aku kendorkan cukup lumayan ya ini ya. Nah, di sini kelihatan sedikit backlash ketika turun. Ini termasuk di maksimal untuk long castnya. Akan aku coba lagi turunkan di angka 1 kawan-kawan. Nah, ini sudah tidak bisa lagi ya, aku pencet ini ya, ini mentok di angka 1 untuk brake-nya. Tensionernya tetap. Akan aku coba kawan-kawan untuk melemparkan menggunakan brake 1 ini ya. Coba akan aku cari seberapa jauh untuk limit backlash-nya menggunakan reel ini. Untuk long cast-nya juga ya, akan aku coba. Nah, ini kawan, dia backlash di brake 1. Ini bisa aku atur kembali. Kalau aku sedikit kencangkan lagi spoolnya di sini atau tensionernya di sini, akan aku coba untuk long cast kembali. Apakah masih terjadi backlash? Tadi juga sedikit agak berlebihan untuk memecutkan jorannya ini. Coba sedikit aku kurangi tenaganya. Perhatikan kawan-kawan. Wow. Dan tanpa saya sentuh, dia tidak terjadi backlash yang berlebih, hanya sedikit saja. Ini sebenarnya tidak backlash. Nah, kembali. Sangat nyaman sekali menggunakan reel ini. Ini sangat rekomendasi kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang mau belajar ya menggunakan reel, mungkin menggunakan reel BC, mungkin bisa menggunakan reel ini. Tetapi kita juga harus mengeluarkan budget yang cukup lumayan, karena reel ini sendiri dibanderol dengan harga di atas 2 juta, dan kadang-kadang reel ini sebagai mini reel dari Daiwa Stis. Daiwa Stis mungkin kalau di Shimano itu sekelas Antares ya, Shimano Antares. Jadi ini dikatakan sebagai mini reelnya dari Daiwa Stis. Jadi di sini Daiwa Tatula SV-TW 103 XHL tahun 2020 untuk reel ini sendiri. Sangat nyaman sekali digunakan kalau kita hanya santai seperti ini. Nah, perhatikan, hanya kita memecutkan joran sangat santai sekali, sudah nyaman untuk long cast-nya. Jadi aku pikir ya, untuk reel ini di harga di atas 2 juta ini sangat wajar, karena reel ini sangat nyaman sekali. Ketika kita menggulungnya juga sangat smooth, tidak kasar sama sekali. Dan untuk long cast-nya juga nyaman, settingannya juga mudah. Terus dari bentuknya ini juga sangat elegan ya kawan-kawan ya. Terus beratnya juga sangat ringan. Kalau kawan-kawan ingin mencari ikan-ikan di arus deras, mungkin bisa menggunakan reel ini. Tapi mungkin alangkah bagusnya, saran saya untuk di predator arus deras mungkin menggunakan Daiwa Tatula ini yang rasionya lebih kecil. Karena kalau kita menggunakan umpan-umpan minnow, mungkin akan actionnya lebih bagus kalau kita menggunakan rasio yang lebih kecil dibandingkan rasio yang besar. Ini rasionya 8.1, mungkin di rasio 7 ataupun rasio 6 kalau ada ya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan.
untuk review kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Aku buat video ini bukan maksud untuk menggurui, hanya sedikit berbagi pengalaman, berbagi informasi untuk kawan-kawan sahabat angler semua. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mungkin itu saja untuk review reel kali ini. Terus dukung channelku, semoga channelku dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat untuk kawan-kawan semua. Salam strike dari Kalimantan kawan-kawan, mantap.